warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Salsabila Imwa, NIM 10540112430, kelas PGSD 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, maraknya kasus pelecehan seksual pada remaja yang justru terjadi di lingkungan terdekat mereka. Banyak pelaku merupakan orang terdekat, misalnya orang tua, saudara, tetangga, dan teman bermain. Fenomena seperti ini harusnya menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya orang tua sebagai pelindung utama anak, untuk membentengi dan menjauhkan anak dari kekerasan seksual. Namun, pemberian pendidikan seks kepada anak masih sering dianggap tabu untuk dibicarakan sebelum anak beranjak dewasa. Tetapi, jika diskusi ini dilakukan secara tepat, justru akan memperluas pemahaman tentang apa itu seks dan akan membentengi dan menjadi dasar bagi anak untuk mengambil keputusan seputar seksualitas di masa yang akan datang. Nah, untuk itu di video ini akan dijelaskan tentang seberapa penting sih memberikan pendidikan seks kepada anak dan bagaimana cara memberikan pendidikan seks kepada anak. Simak videonya. Remaja, individu yang sedang berada dalam masa persiapan menuju kedewasaan. Pada masa ini terjadi berbagai perkembangan secara pesat, baik fisik maupun psikologis serta intelektual. Masa remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja baik fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa ialah berusia antara 12 sampai 21 tahun. Ciri khas masa remaja akhir. Remaja akhir, adolescense, remaja lanjut. Adolescense, kematangan psikis tumbuh dewasa, terjadinya kematangan secara mental, emosional, sosial, dan fisik. Masalah dalam pergaulan remaja. Pertama, problem internal, hasrat seksual yang berasal dari naluri seksualnya mulai mendorong untuk dipenuhi. Misalnya mulai berfungsinya hormon testosteron pada laki-laki menyebabkan pertumbuhan bulu pada daerah fisik tertentu, berfungsinya hormon progesteron pada perempuan menyebabkan perubahan fisik di dadanya dan sekaligus menstruasi. Apabila remaja tersebut tidak paham tentang hal ini, maka ia tidak mengerti cara merawat dirinya sehingga menjadi remaja yang tidak sehat. Problem eksternal meliputi pembentukan lingkungan tempat remaja berkiprah. Faktor penting yang membuat remaja selamat dalam pergaulannya adalah faktor pemikiran dan faktor rangsangan. Apa yang perlu dibahas dengan remaja? Pembahasan mengenai tubuh. Tidak ada salahnya bagi orang tua untuk menekankan pentingnya alat vital untuk dijaga dan bagaimana pubertas mempengaruhi tubuh mereka, serta meyakinkan anak untuk menerima dirinya apa adanya. Pembahasan mengenai hubungan berpacaran. Ketika para remaja berusaha untuk mencari tahu seperti apa rasanya memiliki pasangan dan sebagai orang tua, Anda perlu membimbing mereka untuk memilih pasangan yang tepat dan bagaimana membina hubungan berpacaran yang sehat. Pembahasan mengenai kehamilan dan hubungan seksual. Hubungan seksual di luar pernikahan mampu menimbulkan kehamilan yang tidak direncanakan. Orang tua juga perlu membahas mengenai penyakit-penyakit yang dapat menular secara seksual saat melakukan hubungan intim yang tidak sehat, serta waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Pendidikan seks adalah pengetahuan yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, sistem reproduksi manusia, proses pembuahan hingga kehamilan, hubungan seksual yang sehat, tingkah laku seksual,
penularan penyakit seksual seperti HIV/AIDS. Bagaimana cara memberikan pendidikan seksual kepada remaja? 1. Mencari waktu atau kesempatan yang tepat untuk memberikan edukasi seks. 2. Bicarakan secara jujur dan tanpa berkelit-kelit. 3. Jadikan ajang untuk berdiskusi dan bukan menghakimi. Orang tua sebaiknya tidak menghakimi, mencemo, dan memarahi anak mengenai pemikiran dan perasaannya sehubungan dengan hal-hal yang berbau seksual. 4. Jangan hanya terbatas pada hubungan seksual. Pendidikan seksual memang bertujuan untuk memberitahukan remaja mengenai seperti apa hubungan intim yang aman dan sehat serta waktu yang tepat untuk dapat melakukan hubungan seksual. Namun, edukasi seks juga harus meliputi informasi mengenai hubungan berpacaran. Remaja perlu mengetahui bagaimana pacaran yang benar serta bagaimana cara memilih pasangan yang tepat. 5. Persiapkan diri untuk pertanyaan dengan topik yang sulit atau sensitif. Saat sedang memberikan pendidikan seksual kepada anak, bukanlah hal yang aneh bila orang tua mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif terkait seks berupa hormon seksualitas, tindakan, perkosaan, dan sebagainya. Orang tua harus bersiap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti di atas. Yakinkan anak bahwa orang tua akan menerima anak apa adanya dan dengarkan apa yang disampaikan anak dan apresiasi keterbukaannya kepada orang tua. Lantas, apa saja manfaat dari pendidikan seks bagi anak dan remaja? 1. Dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang perkembangan tubuh di masa peralihan anak ke remaja. 2. Dapat mencegah remaja melakukan seks bebas. 3. Dapat mencegah aborsi akibat kehamilan di luar nikah. 4. Dapat mencegah kekerasan dan pelecehan seksual dengan menyadari bahwa mereka harus menghargai dan menjaga tubuh mereka. 5. Dapat mencegah pernikahan di usia dini. 6. Dapat mencegah penularan penyakit kelamin. 7. Dapat membuat remaja mampu menghadapi tekanan dari teman-teman mereka. 8. Dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral. Itulah tadi penjelasan tentang pentingnya pendidikan seks dan bagaimana cara memberikan pendidikan seks kepada anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.